Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyuda. Saya berasal dari SMK Negeri 7 Samarinda dari kelas 11 di KP1. Kali ini saya akan memberikan sedikit presentasi saya tentang seberapa Pancasila sih kamu di bidang teknologi dan globalisasi. Manfaat kemajuan teknologi sangatlah banyak dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi peluang untuk menyebarluaskan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, serta mengingat kembali pentingnya bernegara yang bercermin pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang nilai-nilainya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dibentuk dengan banyak fungsi penting serta harus diterapkan semua masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi penting karena pada proses pembentukannya sudah disesuaikan dengan nilai-nilai dari para leluhur di Nusantara. Karena itu, Pancasila juga disebut sebagai identitas bangsa Indonesia. Untuk menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan juga identitas bangsa, kita harus bisa menerapkan setiap sila dengan baik. Namun, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari punya banyak tantangan. Tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa sangat penting untuk bisa mengatasi tantangan itu sendiri. Salah satu tantangannya adalah di efek globalisasi yang bisa berdampak positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dampak positifnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan contoh dampak negatifnya adalah kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan negara. Strategi yang bisa ditunjukkan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan cara mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing, sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional, meningkatkan daya potensi nasional, dan banyak hal yang lainnya juga. Hal yang bisa dilakukan untuk menunjukkan penerapan Pancasila dalam era globalisasi adalah dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nilai yang bisa kita terapkan adalah sila pertama, yaitu mengenai ketuhanan. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat memahami hal apa saja yang dilarang di agamanya. Dan apabila adanya pengaruh buruk dari masuknya budaya luar, pasti orang itu akan kembali ke jalan yang benar. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan, dapat diterapkan dengan cara di media sosial, tidak saling memprovokasi, tidak menyebarkan ujian kebencian, dan menyebarkan hoaks, dan tetap menghormati hak setiap individu dalam bersosial media selagi tidak merugikan orang lain. Sila ketiga, mengenai persatuan, dapat diamalkan dengan cara membentuk komunitas yang bergerak di bidang sosial. Contohnya komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Indonesia Berkebun, Sahabat Indonesia Berbagi, dan lain-lain. Hal ini tentu dapat mempersatukan bangsa. Di lain sisi ada manfaat untuk diri sendiri, seperti memperoleh pengalaman baru, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, bertemu dengan banyak orang baru, dan menambah relasi. Sila keempat, mengenai kerakyatan dalam permusyawaratan, dapat diterapkan di zaman serba digital ini dengan selalu aktif dalam beropini untuk menyuarakan hak asasi manusia, ketimpang sosial, pandangan politik, serta segala pengetahuan melalui forum media sosial. Sebelum suatu opini atau pandangan diunggah ke media sosial, ada baiknya didiskusikan terlebih dahulu supaya tidak mengandung unsur sara yang dapat merugikan orang lain, dan selalu tetap memperhatikan bahasa yang baik dan sopan. Sila kelima, mengenai keadilan sosial. Maksud dari nilai keadilan ini adalah bersikap adil terhadap semua orang. Contohnya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, tidak menggunakan hak menjadi milik orang lain, menjadi keamanan dan ketertiban umum. Nah, jadi kita sebagai pelajar Pancasila harus selalu menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila sebagai acuan dasar untuk menjaga bangsa ini dari kehancuran. Oleh karena itu, marilah kita bersama menjaga bangsa ini dengan cara menerapkan sikap nilai-nilai Pancasila. Jangan melupakan para pahlawan dan memanfaatkan era globalisasi ini sebaik mungkin demi masa depan bangsa yang cerah. Mungkin sekian saja dari saya. Saya Muhammad Wahyuda, izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.